Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya syabab. InsyaAllah Al-Faqir Muhammad Al-Fuli hari ini akan membahas sebuah topik yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Kalau ada yang masih ingat ya, apakah ada hubungan intim di surga nanti insyaAllah. Kan di dunia ini ada hubungan intim antara suami dan istri. Apakah nanti di surga bakal ada hubungan yang sama antara suami dan istri juga, atau mungkin ada bidadari? Kalau ada bidadari, apakah bakal ada hubungan antara pria dan bidadari di surga? Dan jika benar ada, apakah pantas tempat suci seperti surga menjadi tempat untuk melakukan hubungan seperti ini? Ada banyak bidadari, ada yang bilang 70, ada yang bilang 72, ada yang bilang 100. Apakah ini benar ada? InsyaAllah dalam kajian ini topik tersebut akan dibahas. Semoga bermanfaat insyaAllah. Baik ya syabab, di setiap kelompok atau setiap golongan ada beberapa ciri khas gitu. Ada beberapa ciri yang nampak sekali di golongan tersebut, dan golongan tersebut terkenal dengan ciri ini. Misalnya kelompok atau golongan komunis ini terkenal dengan tidak adanya kepemilikan pribadi. Tidak boleh punya mobil pribadi, tidak boleh punya tanah pribadi, tidak boleh punya misalnya rumah pribadi. Atau misalnya ada beberapa agama lain yang terkenal dengan sesuatu namanya kesatuan eksistensi. Dan dulu ya syabab, di Eropa di zaman kegelapan, mereka itu terkenal dengan ciri khas. Mereka terkenal dengan pendapatnya terhadap hubungan intim, pendapatnya terhadap hubungan suami istri. Jadi mereka berpendapat bahwa hubungan suami istri itu adalah hal yang hina, adalah hal yang rendah, hanya boleh dilakukan dengan tujuan punya anak. Tidak boleh dilakukan untuk tujuan menikmati atau tujuan-tujuan yang lain misalnya. Mereka menganggapnya rendah dan hina. Mereka menganggap kalau hubungan intim ini salah satu sifat hewan yang ada di dalam manusia. Dan semakin pria itu menjauhi hubungan intim walaupun sama istrinya, semakin dia baik, semakin dia mulia, semakin dia suci. Bahkan ada beberapa dari ajaran mereka waktu itu yang mengajarkan orang-orang untuk melakukan sesuatu semacam taubat setelah suami dan istri berhubungan. Sesuatu menunjukkan penyesalan mereka atas apa yang mereka lakukan. Ini bagaimana caranya mereka memandang hubungan intim. Sampai Islam datang. Islam itu agama yang realistik. Tidak buat peraturan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Islam berpendapat manusia fitrahnya jelas. Pria suka sama wanita dan wanita suka sama pria. Jika ajaran tauhid melarang penganutnya untuk mempraktikkan fitrahnya, nanti akan muncul masalah-masalah yang lain. Nanti akan susah diikuti. Mending fitrahnya dikontrol dan digunakan dengan bijaksana. Maka Islam mengumumkan pria ingin berhubungan dengan wanita, ini boleh. Bukan hal yang hina, bukan hal yang rendah sama sekali, asal bersyarat, asal mengikuti beberapa peraturan. Seperti harus antara suami dan istri, tidak boleh sembarangan. Harus menjauhi hal yang membahayakan kesehatan suami dan kesehatan istri. Seperti berhubungan pas haid misalnya, atau berhubungan bukan dari tempat yang dikhususkan untuk berhubungan. Mohon maaf kalau saya tidak bisa berbicara dengan terbuka karena agak malu. Pokoknya ketika berhubungan jangan merasa hina, jangan merasa rendah. Ini fitrahmu. Allah memang ciptakan kamu seperti ini. Jangan merasa hina. Ini konsep Islam, ini pendapat Islam, dan ini pendapat yang luar biasa. Melakukan fitrah dengan niat baik bahkan bisa dapat pahala. Rasulullah pernah sampaikan kepada para sahabat bahwa ketika suami berhubungan dengan istri itu termasuk sedekah. Jadi para sahabat kaget. Mungkin waktu itu masih terpengaruh oleh ajaran Eropa, ajaran Romawi yang memandang hubungan suami istri itu hal yang rendah dan hal yang hina. Jadi sahabat bertanya, kok bisa sedekah? Yani sedekah itu ibadah kan? Jadi Rasulullah menjawab mereka dengan jawaban yang sangat logika. Rasulullah menjawab,
Bahkan kalau dia berhubungan dengan wanita yang bukan istrinya, dia dapat dosa? Mereka menjawab iya. Jadi Rasulullah bilang, berarti kalau dia hubungan dengan wanita yang merupakan istrinya, dia dapat pahala. Jawaban Rasulullah sangat luar biasa, sangat logika. Fitrah, ini fitrah manusia. Ajaran Islam tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Maka syabab, Islam mengajarkan dunia waktu itu konsep dan pendapat yang baru tentang hubungan intim. Hubungan intim antara suami istri itu bukan hal yang rendah, bukan hal yang hina, bahkan termasuk sedekah, bahkan termasuk ibadah, bahkan salah satu kenikmatan dunia jika dilaksanakan antara suami istri, ya, bukan sembarangan. Begitu juga ya syabab dengan jenis-jenis syahwat yang lain, karena syahwat itu bukan hanya hubungan antara pria dan wanita. Makan itu syahwat, minum itu syahwat, tidur itu syahwat. Maka Islam juga mengajarkan dunia konsep yang baru tentang caranya memandang syahwat. Jika makan dengan niat baik supaya jadi lebih kuat untuk beribadah, dapat pahala. Jika minum dengan niat yang sama, dapat pahala. Jika tidur dengan niat yang sama, dapat juga pahala. Waktu itu dunia memandang syahwat-syahwat itu dengan pandangan yang rendah, yang hina. Kata mereka, semakin orang menjauhi syahwat-syahwat itu, makan, minum, tidur, berhubungan, semakin dia mulia. Semakin dia menjauhi sifat-sifat hewan, menurut mereka, semakin dia mulia. Tetapi Islam agama yang realistik. Kasih pendapat yang berbeda, kasih usulan yang berbeda, yang lebih logika, yang lebih bisa dipraktikkan. Masya Allah ya syabab, luar biasa. Jadi ya syabab, kesimpulannya Islam tidak memandang hubungan intim itu hal yang rendah atau hal yang hina misalnya, tetapi dipandang sebagai salah satu kesenangan hidup dunia jika digunakan secara bijaksana. Dan sekarang pertanyaannya ya syabab, apakah ada hubungan intim di surga? Jawabannya dengan sederhana ya syabab, pasti ada. Karena kita kan sudah sepakat bahwa hubungan intim itu bukan hal yang rendah. Ini hal yang baik jika terjadi antara suami istri, jika terjadi secara bijaksana. Dan surga ini adalah hasil kerja keras orang mukmin di dunia. Jadi wajar di surga ada semua kesenangan, ada semua hal yang bikin orang mukmin senang dan bahagia. Salah satu hal yang bikin orang senang adalah hubungan intim. Yang tidak senang berhubungan intim itu dia sakit dan harus berobat dulu. Normalnya orang normal itu senang ketika berhubungan. Ini fitrah manusia, ini normalnya. Jika ada yang tidak sesuai dengan fitrah, ini yang tidak normal. Jadi ya syabab, jawabannya dengan jelas, pasti ada hubungan intim di surga. Tetapi naik level, lebih menarik dan lebih nikmat dari hubungan intim di dunia antara suami dan istri. Baik, kira-kira bersama siapa? Bersama istri yang di dunia dan bersama hurul ain atau bidadari. Tetapi sebenarnya istilah bidadari ini kurang tepat dari segi bahasa. Dan saya orang bidangnya adalah ilmu agama dan bahasa Arab. Menurut saya, istilah bidadari atau terjemahan translate bidadari ini translate yang kurang tepat. Lebih baik kita pakai istilah yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kita pakai istilah hurul ain. Dan ya syabab, ini semua sudah disebutkan secara langsung dalam hadis sahih Rasulullah. Bahkan Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anufdi ila nisa'ina fil jannah?" Ya Rasulullah, apakah kami diperbolehkan untuk mengawuli istri-istri kami di surga? Rasulullah menjawab, sesungguhnya penduduk surga itu akan dikasih kekuatan untuk mengawuli 100 perawan muda di surga. Itu dalam sehari. Dalam sehari mengawuli 100 perawan muda di surga. Tidak usah malu dengan hadis-hadis yang seperti ini teman-teman. Yang harus malu itu orang yang mempermasalahkan fitrah manusia. Orang yang tidak paham fitrahnya sendiri itu seperti apa. Orang yang tidak paham bahwa hubungan intim itu antara suami istri bukan hal yang hina dan bukan hal yang rendah. Jadi ya syabab, kesimpulannya di surga ada semua kesenangan dunia insyaAllah. Ma la ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya. Wala udhunun sami'at, belum
pernah telinga mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah pula terbetik dalam kalbu manusia. Jadi ya syabab, coba bayangkan kenikmatan paling besar yang otak antum bisa bayangkan. Ini belum sehebat kenikmatan yang ada di surga. Masya Allah sebab, semoga kajian hari ini bermanfaat. Semoga insya Allah kita bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Semoga kita bisa menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.